Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelas TIB 4A dengan NIM 2212008. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu Sistem Pakar Deteksi Awal COVID-19 menggunakan metode Certainty Factor. Oke, langsung saja ke tujuan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk membangun sistem pakar berbasis web mobile untuk mengidentifikasi kemungkinan positif COVID-19 berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna, serta mengatasi ketidakpastian dan memberikan nilai probabilitas pada hasil diagnosa. Hasil diagnosa diperoleh melalui implementasi sistem pakar yang memanfaatkan data gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, sistem pakar. Profesor Edward Feigenbaum dan Universitas Stanford, yang merupakan pelopor dalam teknologi sistem pakar, mendefinisikan sistem pakar sebagai program komputer pintar yang memanfaatkan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk memecahkan masalah yang cukup sulit. Sistem pakar berasal dari cabang penelitian ilmu komputer, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini menggabungkan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran seorang ahli untuk memberikan solusi dan informasi. Dengan demikian, sistem pakar memungkinkan orang awam menyelesaikan masalah mereka dan mendukung aktivitas para ahli sebagai asisten ahli. Selanjutnya, Certainty Factor. Model Certainty Factor atau CF adalah metode untuk mengelola ketidakpastian berbasis aturan sistem. Dikembangkan oleh Shortlife dan Buchanan pada pertengahan 1970-an. Model CF memungkinkan pernyataan kepercayaan terhadap suatu kejadian berdasarkan bukti atau penilaian pakar. CF menggunakan nilai untuk menunjukkan derajat keyakinan seorang pakar terhadap data tertentu. Dan metode ini memiliki kelebihan karena hanya mengelola dua data sekaligus dalam satu perhitungan, sehingga menjaga keakuratan data. Selanjutnya, use case diagram pada sistem pakar ini yaitu seorang user akan menginputkan gejala. Selanjutnya akan dicek prosesnya oleh admin yang akan dihitung menggunakan algoritma, metode, dan diagnosanya. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan ditampilkan hasil diagnosa yang dapat dilihat oleh user tersebut. Selanjutnya, ada tabel penelitian yang digunakan, yaitu di sini pada tabel 1 yaitu data gejala. Nama gejalanya demam suhu di atas 38 derajat, diberikan nilai hipotesa ya oleh pakar yaitu 0,8, nyeri telan diberikan 0,6, batuk kering 0,4, sesak nafas 1, pernah melakukan kontak dengan penderita COVID 0,8, keluar rumah tanpa menggunakan masker 0,6. Selanjutnya data diagnosanya yaitu ada 3. Yang pertama negatif, yang kedua kemungkinan besar, yang ketiga positif. Selanjutnya untuk nilai kepercayaan yang akan diisi oleh user untuk mengisi data gejalanya, yaitu yang pertama ada sangat yakin dengan nilai user 1 persentasinya 90-100%, yakin 0,875 sampai 89%, cukup yakin 0,6 60-74%, sedikit yakin 0,4 yaitu 45 sampai 59%. Selanjutnya kurang yakin 0,2 dengan presentasinya 36 sampai 44%, dan yang terakhir tidak yakin nilainya 0, persentasenya 10 sampai 35%. Oke, selanjutnya contoh perhitungannya. Di sini ada rule 1 atau user 1. Yang pertama akan dilakukan pengalian dari CF gejala dan CF nilai keyakinan user. Yang pertama nilai gejala 1 yaitu 0,8 dikali dengan nilai kepercayaan user 0,8, hasilnya 0,64. Pada gejala 2 nilai gejalanya yaitu 0,6 dikali nilai kepercayaan usernya 0,4, hasilnya 0,24. Begitupun dengan gejala 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya akan dilakukan CF combine dari masing-masing nilai CF pada rule 1.
Yang pertama, ini CF combine 1 dan 2 dengan rumus CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1, yaitu 0,64 didapat dari CF gejala 1 0,64 ditambah 0,24 gejala 2 dikali 1 dikurang CF1 sama dengan 0,64 tambah 0,24 dikali 0,36. Hasilnya yaitu 0,72. Selanjutnya CF combine dari old yang didapat dengan gejala 3. CF old ini ditambah CF gejala 3 0,16 dikali 1 dikurang CF old yang didapatkan dari combine 1 dan 2. Dimasukkan datanya 0,72 ditambah 0,16 dari gejala 3 dikali 1 dikurang old yang tadi didapatkan sama dengan 0,72 tambah 0,16 kali 0,28. Hasilnya yaitu 0,76. Ini dinamakan old 2. Selanjutnya CF combine old 2 dengan gejala 4. Dengan rumus CF old 2 ditambah gejala 4 dikali 1 dikurang old 2. 0,76 ditambah 0,6 dari gejala 4 lalu dikali dengan 1 dikurang 0,76 dari old 2. Hasilnya yaitu 0,9, diberi nama old 3. Begitu seterusnya sampai didapatkan old keempat dan yang terakhir didapatkan old kelima. Nah, setelah didapatkan old kelima dan setelah habis gejalanya, ini kan gejalanya cuma sampai 6, maka akan dilakukan CF combine selanjutnya melakukan persentase nilai CF. CF-nya yaitu CF dari old 5 dikali 100%, yaitu 0,96 dikali 100, yaitu hasilnya 96%. Jadi rule 1 atau user 1 itu hasilnya 96% hasil diagnosanya. Selanjutnya yaitu rule user 2 dilakukan dengan perhitungan yang sama, dan ini datanya. Nih, nilai kepercayaan pada gejala satunya itu 0,2 dikali dengan nilai gejalanya yaitu 0,16. Begitupun dengan gejala kedua dengan nilai 0,6 dikali nilai kepercayaan user 0,4, hasilnya 0,24. Begitu seterusnya sampai gejala yang terakhir atau gejala yang ke-6. Selanjutnya sama dilakukan combine dari masing-masing nilai CF pada rule 1. Dihitung combine 1 dan 2 dulu lalu didapatkan nilai old, dan nilai old ini akan dicombine dengan gejala ketiga. Selanjutnya setelah didapatkan hasilnya old 2 dikombin lagi dengan gejala keempat, begitu seterusnya sampai gejala yang terakhir atau gejala ke-6. Lalu dilakukan juga persentase nilai CF-nya dengan hasil akhir dari ini old 5 dikali 100 yaitu 0,36 kali 100% sama dengan 36% pada user kedua. Dan ini contoh user ketiga, input datanya. Dia di sini pada gejala 1 nilai kepercayaannya 0, jadi dikali hasilnya 0. Begitu terusnya sampai gejala ke-6. Sama seperti perhitungannya. Ini cuman kan beda user, jadi inputannya beda-beda. Nah, setelah dilakukan perhitungan sampai old 5 atau pada gejala ke-6 yang terakhir, dilakukan lagi persentase nilai CF-nya. 0,85 dikali 100%, hasilnya yaitu 85% untuk hasil diagnosa pada user ketiga. Nah, ini hasil tiap rule atau user yang sudah menginputkan data tadi. Di sini rule 1 dengan nilai 96%, diagnosa sistemnya positif. Rule 2 36% dengan diagnosa sistemnya negatif, 85% pada rule 3 dengan diagnosa sistemnya kemungkinan besar. Dan ini hasil diagnosa sistemnya itu didapat dari presentasi negatif 0 sampai 40%, kemungkinan besar yaitu 41 sampai 85% dan positif 86 sampai 100%. Oke.
Selanjutnya yaitu implementasi sistemnya. Di sini merupakan tampilan diagnosa. Halaman diagnosa digunakan untuk menyesuaikan diagnosa dengan gejala. Ini merupakan tampilannya. Ada negatif, kemungkinan besar, positif, dan bisa ditambahkan oleh admin lagi. Selanjutnya, ada tampilan gejala terpilih. Pengguna dapat memilih gejala dan harus memilih keyakinan dari gejala yang didapat sesuai dengan ketentuan dan algoritmanya. Ini ada gejala 1-6 yang sudah diinputkan tadi, yang ada di perhitungan. Setelah pengguna atau user mengisi semua gejala ini, maka akan dilakukan submit diagnosa untuk melihat hasil diagnosanya. Oke, ini merupakan tampilan hasil diagnosa yang dapat dilihat oleh user setelah melakukan input gejalanya pada sistem. Oke. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menghasilkan output berupa sebuah sistem pakar deteksi awal COVID-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD AEK Kanopan. Sistem dapat mendeteksi berdasarkan 6 dasar gejala dari 3 kondisi hasil diagnosa. Pengguna juga dapat menggunakan untuk deteksi awal COVID-19 menggunakan web browser. Persentase pada sistem menggunakan metode certainty factor. Hasil penelitian dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan penelitian baru untuk menambah fitur dan manfaat dari pengguna aplikasi yang lebih banyak untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik. Selanjutnya, ini jurnalnya. Oke, sampai di sini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.